Pernahkah Anda merasa hidup Anda berantakan, sulit fokus, atau gagal mengendalikan emosi? Apa jadinya jika ternyata bukan Anda yang bermasalah, tapi cara otak Anda bekerja? Tanpa Anda sadari, korteks prefrontal Anda bisa jadi tidak bekerja optimal, membuat Anda impulsif, mudah teralihkan, dan bahkan merusak hubungan Anda sendiri. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk mengendalikannya, dan semuanya ada di video ini. Mau tahu lebih dalam bagaimana otak membentuk kepribadian dan kesuksesan Anda? Bayangkan jika Anda bisa memahami setiap pola perilaku, mengendalikan emosi, dan mengoptimalkan potensi otak Anda. Kami telah mengemas semuanya dalam 13 e-book eksklusif yang akan mengubah cara Anda berpikir dan bertindak. Dapatkan wawasan luar biasa ini sekarang, dan jadilah versi terbaik dari diri Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk mendukung konten edukatif yang bermanfaat. Mengembangkan kemampuan untuk tetap fokus sepenuhnya akan membantu mengarahkan pikiran dan perilaku Anda, serta memberi Anda korteks prefrontal tambahan. Ini akan membantu memperkuat bagian sadar dari pikiran Anda. Agar sukses di dunia, kita perlu memiliki tujuan yang jelas. Secara khusus, kita perlu tahu siapa diri kita dan apa yang ingin kita capai dalam hubungan, di tempat kerja, dan dalam diri kita sendiri. Ketika kita tahu apa yang kita inginkan, kita cenderung mengubah perilaku kita untuk mendapatkannya. Memiliki tujuan yang jelas akan membantu perilaku kita tetap pada jalurnya. Ketika saya pertama kali menyebutkan penetapan tujuan kepada pasien saya, mereka biasanya menatap saya dengan tapan kosong atau menggumamkan sesuatu yang samar tentang karier atau uang. Menetapkan tujuan bukan untuk mimpi yang jauh di masa depan. Tujuan dibuat untuk saat ini, dan sangat spesifik. Menetapkan tujuan yang dapat Anda fokuskan setiap hari akan membuat perbedaan besar dalam hidup Anda. Saya meminta pasien saya, baik yang berusia 6 atau 75 tahun, untuk melakukan latihan penetapan tujuan yang saya kembangkan yang disebut keajaiban satu halaman, One Page Miracle, OPM. Dalam mempelajari anak-anak dan orang dewasa yang sukses, saya menemukan bahwa satu hal yang mereka lakukan adalah memiliki kesamaan, yaitu rasa tanggung jawab pribadi dan tujuan yang jelas. One Page Miracle akan membantu mengarahkan hampir semua pikiran, kata-kata, dan tindakan Anda. Saya telah melihat latihan ini dengan cepat memfokuskan dan mengubah jenis. Berikut cara mengembangkan OPM Anda sendiri. Ambil selembar kertas dan tuliskan tujuan utama Anda dengan jelas. Gunakan judul utama berikut: hubungan, pekerjaan, uang, dan diri saya. Di bawah hubungan, tulis subjudul pasangan kekasih, anak-anak, keluarga besar, dan teman-teman. Di bawah pekerjaan, tulis tujuan kerja saat ini dan masa depan, dan sertakan bagian tentang bagaimana Anda ingin bergaul dengan atasan Anda. Di bawah uang, tulis tujuan keuangan Anda saat ini dan masa depan. Anda dari saya jadi untuk jiwa dan minat. Di samping setiap subjudul, tuliskan dengan jelas apa yang penting bagi Anda di area itu. Tulis apa yang Anda inginkan, bukan apa yang tidak Anda inginkan. Bersikaplah positif, dan tulislah sebagai orang pertama. Simpan salinannya bersama Anda selama beberapa hari sehingga Anda dapat mengerjakannya dari waktu ke waktu. Setelah Anda menyelesaikan draft awal, Anda ingin memperbaruinya secara berkala, letakkan selembar kertas ini di tempat yang dapat Anda lihat setiap hari, seperti di tas kerja Anda, di lemari es Anda, di samping tempat tidur Anda, atau di cermin kamar mandi. Dengan cara itu, setiap hari Anda dapat memfokuskan mata Anda pada apa yang penting bagi Anda. Ini memudahkan Anda untuk mengawasi diri sendiri dan menyesuaikan perilaku Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Hidup Anda akan menjadi lebih sadar, dan Anda akan menghabiskan energi Anda pada tujuan yang penting bagi Anda. Saya memisahkan area hubungan pekerjaan, uang, dan diri sendiri untuk mendorong pendekatan yang lebih seimbang terhadap hidup. Kita akan kelelahan ketika hidup kita menjadi tidak seimbang dan terlalu banyak bekerja di satu area dengan mengorbankan area lain. Berikut adalah contoh nyata OPM yang saya lakukan dengan salah satu pasien saya yang mengalami cedera korteks prefrontal. Jared sudah menikah dan memiliki 3 anak, dan ia adalah seorang pengacara yang berpraktik secara pribadi. Sejak cedera tersebut,
Ia mengalami masalah pengendalian impuls yang signifikan dan menghabiskan banyak waktu di tempat kerja, yang menjadi alasan ia datang menemui saya. Setelah Anda melihat contohnya, isilah OPM untuk diri Anda sendiri. Setelah Anda menyelesaikan latihan ini, pajang di tempat yang dapat Anda lihat dan baca setiap hari. Merupakan ide yang bagus untuk memulai hari dengan membaca OPM agar dapat fokus sepanjang hari. Korteks prefrontal terlibat erat dengan fokus, konsentrasi, dan rentang perhatian. Apa yang kita perhatikan dan fokuskan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perasaan dan tindakan kita sehari-hari. Seperti yang saya sebutkan, banyak orang dengan tantangan PFC, terutama orang dengan ADD, cenderung didorong oleh konflik sebagai cara untuk mengaktifkan aktivitas korteks prefrontal. Sayangnya, perilaku ini memiliki banyak efek samping negatif, terutama pada hubungan dan sistem kekebalan tubuh. Berfokus pada apa yang Anda sukai dari hidup Anda dan pada apa yang Anda sukai dari orang lain adalah cara yang ampuh untuk menjaga korteks prefrontal Anda tetap sehat. Untuk tujuan itu, saya mengoleksi penguin. Saya punya 600 penguin di kantor saya. Semua yang bisa Anda bayangkan ada pada penguin, termasuk penunjuk arah angin penguin, jam penguin, pena, pensil, boneka, jam tangan, dasi, perlengkapan menjahit penguin, penyedot debu penguin, dan bahkan celana pendek penguin yang diberikan kepada saya oleh pasien berusia 9 tahun. Saya tahu ini mungkin terdengar agak aneh, tetapi saya memberitahu orang-orang bahwa karena saya seorang psikiater, saya boleh bersikap sedikit aneh. Teman-teman dan keluarga saya dengan mudah membelikan saya sesuatu untuk Natal. Izinkan saya memberitahu Anda mengapa saya mengoleksi penguin dan bagaimana mereka berhubungan dengan korteks prefrontal. Saat saya menjalani program fellowship di bidang psikiatri anak dan remaja, keluarga saya dan saya tinggal di Hawaii. Saat anak saya berusia 7 tahun, saya mengajaknya ke taman hiburan dan edukasi kehidupan laut selama sehari. Kami pergi ke pertunjukan paus pembunuh, pertunjukan lumba-lumba, dan terakhir pertunjukan penguin. Nah, penguin itu adalah Fat Freddy. Dia melakukan hal-hal yang menakjubkan. Dia melompat dari papan loncat setinggi 20 kaki. Dia melempar bola dengan hidungnya. Dia menghitung dengan siripnya. Dia bahkan melompati lingkaran api. Saya merangkul anak saya, menikmati pertunjukan itu. Saat pelatih meminta Freddy mengambil sesuatu, Freddy pergi dan mengambilnya, dan dia langsung membawanya kembali. Saya berpikir, wah, saya minta anak ini mengambilkan sesuatu untuk saya, dan dia ingin berdiskusi dengan saya selama 20 menit, dan kemudian dia tidak mau melakukannya. Saya tahu anak saya lebih pintar dari penguin ini. Saya mendatangi pelatih setelah itu dan bertanya, bagaimana Anda membuat Freddy melakukan semua hal yang sangat bagus ini? Pelatih itu menatap anak saya, lalu menatap saya dan berkata, tidak seperti orang tua. Setiap kali Freddy melakukan sesuatu seperti yang saya inginkan, saya memperhatikannya. Saya memeluknya dan memberinya ikan. Pikiran saya pun menjadi jernih. Setiap kali anak saya melakukan apa yang saya inginkan, saya tidak terlalu memerhatikannya karena saya orang yang sibuk, seperti ayah saya sendiri. Namun, ketika dia tidak melakukan apa yang saya inginkan, saya memberinya banyak perhatian karena saya tidak ingin membesarkan anak yang nakal. Tanpa sengaja, saya mengajarinya menjadi monster kecil untuk mendapatkan perhatian saya. Sejak hari itu, saya berusaha keras untuk memperhatikan tindakan baik anak saya dan usaha yang adil, meskipun saya tidak memberinya ikan, karena dia tidak menyukainya, dan meremehkan kesalahannya. Kami berdua menjadi orang yang lebih baik karenanya. Saya mengoleksi penguin sebagai cara untuk mengingatkan diri saya agar lebih memperhatikan hal-hal baik tentang orang-orang dalam hidup saya daripada hal-hal buruk. Hal ini sangat membantu bagi saya dan juga bagi banyak pasien saya. Seringkali diperlukan sesuatu yang mengingatkan kita akan resep ini. Tidaklah alami bagi kebanyakan dari kita untuk memperhatikan apa yang kita sukai tentang hidup kita atau apa yang kita sukai tentang orang lain, terutama jika kita secara tidak sadar menggunakan kekacauan untuk merangsang prefrontal kita korteks. Berfokus pada aspek negatif orang lain atau kehidupan Anda sendiri membuat Anda lebih rentan terhadap depresi dan dapat merusak hubungan Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini
untuk mendukung konten edukatif yang bermanfaat.